Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam kanal Politik Itu Indah. Kanal Politik Itu Indah membicarakan soal berbagai hal, persoalan politik, tentu saja secara spesifik eh, menampilkan, menghadirkan tentang substansi-substansi politik itu indah, serta praktek-praktek politik itu indah di masyarakat. Nah, pada kali ini kami akan menghadirkan satu kelompok, satu komunitas yang kami melihatnya sebagai praktek dari politik itu indah. Jadi di Kota Semarang ini ada satu wilayah di Jombang, di secara spesifik itu di Bundaran Cindi. Jadi ada taman Bundaran itu persimpangan jalan. Di situ banyak bakul-bakul, banyak pedagang-pedagang kaki lima yang mereka berjualan di situ. Jadi, nah kami melihat bahwa ada politik itu indah dalam proses-proses eh, dalam eh, mereka di kehidupan mereka. Nah, hari ini kami akan menghadirkan mereka. Selamat pagi, Bapak Ibu. Di sini ada Mas Kunut. Mas Kunut ini yang sekaligus juga dari Listra GP. Eh, Kemudian dari Mbak siapa? Lintang. Mbak Lintang ini apa? Bakul. Iya, dari pengurus kayak Pengurus ya, pengurus apa? Bakulim, kebendaraan. Apa namanya apa? Pengurus Bakulim sini. Bakule Cinde. Bakule Bundaran Cinde atau Bakule Cinde? Bakulim bundaran sini. Oke, Bakule Bundaran Cinde. Terus kemudian Mas Wahyu Hari atau nama beken Ahak Bulan ini sebagai ketua paguyuban. Ketua Paguyuban. Kemudian Hatim sebagai sekretarisnya Bakulim bundaran sini. Jualan juga. apa yuk? Jualan, Jualan. jualan. Yang kita jualan Enggak. masukan ini jualannya. Dia jualan ide ya. Ya, kami memang menganggap bahwa proses di Bundaran Cindi ini penting untuk kita hadirkan, kami hadirkan. Karena dalam kanal politik itu indah ini kita akan ngobrolin soal itu. Bagaimana praktek-praktek politik di masyarakat. Jadi keyakinan kami dalam konteks politik itu indah adalah politik itu harus menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa menghilangkan capaian yang sudah ada. Kemudian memunculkan kemajuan, ya, kemajuan dan yang utama adalah peningkatan kualitas hidup. Dan itu tidak hanya sekali, tapi terus-menerus, tidak mandek, tidak berhenti. Jadi ya, kami melihat di Bundaran Cindi ini menarik. Kota Semarang itu kan banyak sekali muncul taman-taman tuh, taman-taman yang dibangun oleh Kota Semarang. Dan saya melihat eh, tidak semua itu berhasil menjadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, di Bundaran Cindi ini agak berbeda nampaknya. Kita melihat bahwa meskipun ini belum dibangun ya, Bundaran Cindi masih masih bangunan yang lama, tapi bahwa saya melihat bahwa ada proses yang menarik dalam konteks itu. Nah, saya pikir maka kenapa panjenengan ini kita hadirkan di sini karena pengen untuk mencoba untuk nge-share pengalaman-pengalaman yang proses-proses yang terjadi di Bakule Bundaran Cindi ini seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Mungkin berawal dari Mas Kunut. Gimana itu Mas? Jadi eh aku undang Mas sih rada kayaknya. Gimana nih? Apa eh, prosesnya kayak apa sih? Kalau aku kan sempat dengar bahwa ini berawal dari dulu COVID ya. Ya, Monggo, monggo Mas Kunut cerita. ya, mungkin kita cerita dulu sejarah ya, biar nggak lupa juga teman-teman. Jadi sejarah Bakule Bundaran Cindi sekarang itu berangkat dari Bakule Jogotongo. Ya. Dulu di masa COVID, eh, di mana semua masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan, maka kerumunan atau keramaian-keramaian itu kan dihilangkan.
Ya, salah satu yang dihilangkan adalah di Bundaran Tinggi. Nah, waktu itu Bundaran Tinggi sudah ada PKL, tapi memang dengan kondisi yang seperti itu banyak dikomplain sana sini sendiri, terus ada COVID akhirnya diberhentikan bahkan oleh pemerintah kota karena ada COVID. Nah, eh, selama proses COVID kemudian mulai mereda, maka ada yang namanya kebutuhan ekonomi masyarakat harus berjalan kembali. Dan karena COVID memang belum mereda, maka bagaimana proses berjalannya ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, waktu itu eh, saya kebetulan sukarelawannya Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mengusulkan salah satunya adalah di Bundaran Cindi untuk diaktifkan kembali kan itu dengan apa jaminan bahwa kita akan mematuhi protokol kesehatan dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi berkelanjutan. Nah, sebelum kita diiakan, kan, kunjunglah waktu itu Wagub sekalian berkunjung ke Bundaran Cindi untuk memastikan bahwa teman-teman pedagang ini apa namanya ketika berjualan mematuhi protokol kesehatan termasuk jarak terlambat, tidak boleh ada namanya pembeli yang datang berkerumun ya. Jadi harus kita memaksimalkan take away kan istilahnya sekarang itu kan. Jadi kalau dulu cuma WA atau telepon nanti kita kirim. Nah itu baru dari awal kemudian kita teman-teman Bundaran Bagule Cinde itu berdiri dengan nama Bagule Joko Tunggu. Nah, ketika berdiri awal itu tentu kita tidak bisa memulai dari nol kan itu karena sebelumnya sudah ada. Maka kita mengajak teman-teman yang dulunya sudah berjualan di situ untuk kemudian kita aktifkan lagi tapi dengan SOP yang sangat ketat. Nah, inilah salah satu teman-teman ini praktiknya dengan ada gampang. Ya, teman-teman ini ya kemudian kita ajak ngobrol bareng, kita ajak rembukan bagaimana kemudian roda ekonomi di Jombang kembali berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sepakati ada berdirilah paguyuban Bagule Joko Tonggo. Gitu. Nah, Sebelumnya sudah ada paguyuban. belum ada. Oh, belum ada. Ya, sebelumnya ya mereka teman-teman asal jualan di situ kan gitu lah. Ya, nah Pak, kenapa kita harus bentuk paguyuban? Salah satunya harus ada yang mem- apa namanya mengatur bareng-bareng teman-teman saling terus serius dan gotong royong bersama. Jadi bukan kemudian paguyuban dibentuk untuk memerintah, nggak boleh, tapi bagaimana ini bisa kerjasama untuk memajukan, nggak boleh begitu. Karena situasinya mendukung harus ketat protokol Iya, kesehatan. betul. Nah, dan yang utama bahwa eh, pengurus paguyuban itu harus bakul ya, Mas. Hmm. Nah, karena kalau nggak bakul itu nanti kan berbeda nih. Ya, Jadi kenapa kita tetap teman-teman pedagang sendiri yang menjadi pengurusnya. Nah, karena agar bisa juga merasakan kondisi di eh, lokasi gitu. Seperti bahwa masa COVID, kemudian pulang pedagang sepi, pembeli sepi dan sebagainya. Dengan ada inovasi itu muncul dari teman-teman pedagang, bukan dari orang luar. Nah, itu kita, saya sama teman-teman relawan, plus waktu itu pemerintah Kelurahan Jombang memfasilitasi itu, bahwa kita mendukung teman-teman untuk apa namanya terus berkembang. Ya, diputuskan, oke, teman-teman boleh berjualan kembali. Wah, boleh berjualan kembali. Sebelum kita mulai pun akhirnya kita bersihkan lagi nih. Gotong royong membersihkan bundaran. Nah, ketika mau bersihkan bundaran pun kita gotong royong itu penting. Ada putih, ada air, ada Prasewa, dari ada Bu Leri, itu Dewan dari DPRD Kota Semarang sebagai pemangku wilayah Jombang kita undang kita ajak bareng-bareng gotong royong untuk membersihkan bundaran Cinde dan oke. Sampai situ dulu, Mas. Kurang jadi. eh, saya tertarik dari cerita makro tadi yang mendasar soal bagaimana kemudian Joko Tonggo
dari proses sebelumnya belum ada paguyuban, ya, kemudian COVID, ada program Joko Tonggo dari gubernur, kemudian bagaimana Joko Tonggo bisa direalisasikan di masyarakat. Nah, Mbak siapa namanya tadi? Misal, Mbak Linting ya. Mbak Linting bisa cerita nggak? Bagaimana tiba-tiba kan tadi Mas Gunut mengumpulkan teman-teman dan lain sebagainya. Apa kalau saya nggak tahu apakah kemudian ketika teman-teman dikumpulkan kemudian ada gagasan untuk bikin paguyuban, seberapa prosesnya macam kayak gitu. Jadi pada awalnya kan mereka nggak ada paguyuban gitu. Ya, dan bisa pengen bang, seenaknya. Ya, Kemudian paguyuban pasti kan punya aturan dan lain sebagainya. Kayak apa? Bisa menceritakan? dari awal itu memang belum ada paguyuban, Pak. Jadi kita itu kurang koordinatornya. Hmm. Jadi apa-apa kita kan butuh satu apa ya istilahnya ya, satu payung atau satu modal yang mana sih yang kita bisa ngeloni kayak gitu istilahnya ini tuh sampah kayak gitu. Kalau kita sejak ada paguyuban ini kan kita lebih koordinasinya ada, terus apa ya, ada informasi apapun kayak gitu kan kita lebih apa ya, lebih enak gitu loh Kak, untuk ke teman-teman juga kan lebih solid kayak gitu. Kayak gitu sih kalau kita nggak ada pedoman kan kita juga nggak bisa Pak, kayak gitu. Nggak bisa guyup, nggak bisa kita bareng-bareng kayak gitu-gitu. Lebih guyupnya itu. Ketika mau kawan-kawan itu atau bikin paguyuban itu Mhm. ada kesulitan. Ya namanya kan kan SDM sendiri-sendiri Pak. Ya, ya. Ada yang mudah untuk kita pahami, ada yang kurang kita untuk ini nih butuh ekstra nih untuk ibaratnya pemahaman orang ini berbeda. Ada yang daya tangkapnya, oh kayak gini toh, kayak gini gitu ada. Ya butuh proses sih Pak kayak gitu memang. Sampai sekarang nih ya puji Tuhan mereka sudah sejalan dengan kita. Walaupun mungkin ada sedikit gesekan itu hal yang umum lah. Kayak gitu nanti kita bisa pendekatan lagi kayak gitu. Mas, Jadi, iya, itu kan saya membayangkan ketika misalnya mereka dari nyambung Mbak Lintang, iya, iya, jadi eh, pasti ada kesulitan dan iya, ketika macam kayak gitu, kemudian ngomong soal di apa program Joko Tonggo macam kayak apa. Tapi memang sebelumnya ada kebutuhan bersama, kan. iya, Kebutuhan berjalan terus gitu iya, yang berdirikan kan iya, artinya ada potensi bahwa oh untuk butuh dodolan iya. harus jualan kira-kira nambahin Mbak Linta kayak apa sih? Kalau dari saya pribadi waktu itu kan saya kebetulan jualan juga agak lama, paling lama di situ sebelum ada paguyuban. Teman-teman waktu itu mikirnya dan pola pikirnya teman-teman itu habis ini kan nyari nyari untuk jualan sendiri. Saking bingungnya, nah kebetulan saya berdekatan waktu itu sama RW 5 dan RW 5 ke kelurahan. Kelurahan saya waktu itu rapat, waktu itu lurahnya Tias sama ada Mas Kunut, ada Pak RW setempat. Waktu itu saya mengajukan karena ini teman-teman itu yang ibarat kata mata pencariannya hanya di situ, bingung. Waktu itu kita juga belum ada WA untuk memasukkan nomor-nomornya. Jadi kita pelan-pelan nama itu biar dimasukkan yang punya nomornya ibarat kata dari jualan A, B. Otomatis kan nggak ada yang nggak punya ini. Karena dulunya bener-bener kita sendiri-sendiri, nggak ada Ya, koordinasi. ya. Kita sendiri-sendiri terus akhirnya sudah ketemu, kita sudah ngobrol sama duduk di kelurahan, ngobrol-ngobrol, kita pengennya di, dinaungi. Dan di dalam waktu itu Mas Kunut juga bilang gini harus ada SOP dengan nanti ke depannya kalau jualan waktu pas masa COVID itu ganjil genap. Jadi berarti ada berapa sekitar 58 itu sehari misalkan ganjil besoknya genap. Maksudnya dari nomor urut anggota gitu Pak itu berarti oh nomor 8 Bapak gitu. oke oke. Habis itu setelah kita deal di kelurahan, nah di kelurahan telah kita kumpul. Nah sebetulnya
pencetusnya itu tapi yang bisa merangkul itu kebetulan sudah almarhum baru saja. Itu yang aktif untuk sering konsultasi sama saya, "Mas ini dapat nomor lagi ini." Jadi beliau itu yang sigap untuk teman-teman biar supaya, "Yuk ayo merangkul bersama." Dan ya ada orang yang, "Wah nggak usah mikir, nggak mikir untuk ikut." Dianggap itu hanya omong kosong. Karena kan waktu itu dari Satpol PP sudah langsung ibarat kata bikin porak-marit. Dan itu kan dadakan nggak ada. Kalau biasanya ada teguran itu langsung dihentikan. Ya, Makanya karena COVID itu kan ketika tadi Mas Gunut cerita bahwa lurah oke, apa merestui ngerti. misalnya, kemudian ada anggota dewan, kan mereka harus memastikan Ya, benar. memastikan bahwa Jogotongo atau protokol kesehatan kan harus Jalannya. dijalankan sedemikian rupa. Gimana Mbak Suma? Mbak Tin, Mbak Tin, yo mungkin deh atau Joblan. kebanyakan di budaya Hindu ini ada banyak orang luar atau Kita 70% orang Jombang, 30% yang Bangkoli yang dulu ibaratnya yang lama. oh oke. 30% orang luar. Karena kan Ini PDM-nya berapa berapa? banyak ya, Mas. Dulu kan nggak ada aturan. Jadi dulu dempet-dempetan. Jadi kayak Hmm. dempet itu di pasar. Nggak ada sekat. Kalau ini kan sudah ada sekat. Berapa anggota? Kurang lebih 70 pagi sama sore. Kita kan dibagi dua shift. Jadi dari pagi ke sampai ini. Boleh itu sejak COVID ya? Oh, COVID berapa? kopi lah sedikit orang sedikit itu ya Itu sekitar COVID 50-an. 50-an. Ya, Jadi 50-an yang mereka mau ikut kehidupan gitu ya. nah, Nah, yang kemudian itu sebenarnya lebih dari 50. karena Waktu. ya mau gimana lagi. Mereka yang tidak ikut bisa jualan di situ nggak? Ya kalau ibarat kata dari kita pengurus, eh, kalau masih berdomisili warga luar jumlah, kita bisa rangkul. Tapi kalau orang luar, kita nggak bisa. Karena waktu dulu kita jerih payahnya, dia nggak mau ikut. Mau ini enak, ini kan nggak enak. Kalau yang benar warga jumlah masih kita. Nambahin apa? Mbak? Kalau saya kan mulai jualan di Bakule Bundarjin itu bisa dibilang masih baru ya Pak ya. Soalnya saya masuknya itu COVID juga sudah mau habis. Oh iya. Soalnya jualan itu masih baru. Jadi saya juga cuma mengikuti peraturan yang ada di Bunda dulu. Tapi sebelumnya sudah jualan itu Bu? Saya Belum. maksudnya Maksudnya ikut itu. selesai. Oke. Jadi tidak pernah mengalami sebelum COVID belum belum jualan itu. Itu kenapa? Ya, dulu masih kerja. Oh, oke. Karena COVID kenapa PHK gitu? Hah? Iya, Gitu. pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan kemudian ikut berjualan. Oke. Eh, eh, saya dengar, jadi kan Pak Guyuban ini saya dengar terutama dari Kunut ya, bahwa banyak cerita itu tadi sudah diceritakan ada Mbak Tia. Mbak Tia itu istrinya Iya, wali kota Pak ya, ketua PKK, ketua PKK. Kemudian Mbak siapa tadi Leli itu anggota dewan kan, Dewan. anggota dewan yang pada saat itu. Nah, eh, prosesnya gimana? Apakah bagaimana kemudian bisa mengkonsolidasikan pihak-pihak itu? Siapa yang bisa cerita? Betul. Mas Kunut. Nah, Iya. Ya, kalau kemudian mengkonsolidasikan kan kita kan sebagai relawan kita punya akses lah misalnya, punya akses dengan pemerintahan dan juga dengan dewan. Kebetulan kita juga dengan wali kota waktu itu masih dan kita sering apa istilahnya berdiskusi tentang pasukan berapa persoalan keuangan dan itu eh, akan muncullah kita kenal dengan rupiah dengan buleri gitu. Dan
proses itu kan karena kita pengen semua terlibat, bahwa problem ini bukan hanya problem pedagang. Kalau pedagang atau bakule sendirian nggak mungkin, maka kita melibatkan para pihak yang punya kepentingan bersama terhadap Bundaran Cinde dan warga di Jombang, khususnya Kota Semarang. Maka kita melibatkan eh, apa namanya, dari pemerintah Kota Semarang dan dari Dewan. Kenapa Mutia? Karena berangkatnya dari bahwa Mutia adalah ketua PKK, kemudian dagang ini banyak yang perempuan. Kalau gitu. Yang menarik kalau kemudian Mutia sebagai ketua PKK juga dihadirkan untuk sebagai bagian. Jadi bahwa eh, perempuan itu juga bisa berusaha, punya usaha dan sebagainya. Dan bagian program dari PKK. Ya, Jadi Mbak Eli, karena beliau mengampu Dewan di Jombang, kan saja untuk kemudian lebih istilahnya, oh ini wargamu, konstituenmu yang butuh dukungan untuk maju bersama. Kayak gitu, gayung tersebut, oke, akhirnya berjalan. Nah, awal bareng-bareng itu gotong royong atau kerja bakti pembersihan itu sebelum mulai kita goal, memulai titik awal bangkuli juga dulu berjalan. Nah, kita gotong royong membersihkan itu apa namanya bersih-bersih Bundaran Cinde. Selain dari pemerintah kota, dari provinsi sebenarnya juga ada. Tadi backup oleh Jambrida waktu itu, Iya. ya, disupport oleh Jambrida untuk apa namanya bagaimana nanti ke depan Bundaran Cinde. Kemudian kita di eh, support oleh teman-teman dari BUMD provinsi. Salah satunya Jambrida, tapi ada lagi kayak SPDT kalau nggak salah. Terus, ya, setelah tadi setelah selesai kita berkegiatan bareng itu ngobrol bareng, maka launching istilahnya. Nah, ketika launching ini yang meresmikan adalah Wali Kota Semarang. Itu adalah Mas Hendy. Hendra Piani. Mas Hendy inilah yang kemudian eh, juga sebagai ketua Satgas Covid Kota Semarang yang Wali Kota sebagai itu bahkan bahwa boleh beroperasi boleh Joko Tonggo dengan SOP yang ketat. Protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik. Nah, inilah yang menarik. Tapi kalau saya pribadi, bagaimana kemudian sinergi antara provinsi dan kota, pelibatan stakeholder terkait untuk bagaimana kemudian ngomongkan atau berbicara tentang masyarakat memiliki ada persoalan yang harus ditangani benar, bahwa nggak mungkin ini ditangani sendiri, nggak mungkin dinas kesehatan hanya ngomongkan bahwa ini butuh SOP, tapi pihak yang lain hanya dia melihat, tapi bagaimana bahwa SOP itu dijalankan dari apa namanya Satpol PP sebagai pengawas untuk protokol itu melalui kelurahan juga terlibat di dalamnya. Nah, waktu itu Pak Henry yang sekarang lurahnya Jombang itu aktif gitu. Pertama dengan teman-teman relawan Satgas Covid. Nah, ini kebetulan saya juga Satgas Covid secara nasional dan provinsi, saya mengajak teman-teman di situ untuk terlibat aktif. Ya, bareng-bareng lah kita menjaga bagaimana Bakul Joko Tonggo itu dapat berjalan selama Covid. Itu proses yang apa kita cari bareng. Dan memang setelah Covid dinyatakan selesai, Bakul itu juga belum belum resmi sebenarnya, Mas. Jadi karena budaya itu taman itu kan belum boleh digunakan kan gitu kan, belum boleh digunakan. Tapi itu jaminan dari waktu itu Pak Indi dan apa namanya dinas perdagangan. Kalau memang itu bisa berjalan sesuai protokol kegiatannya kemarin dan tertib gitu ya, nanti akan di SK-kan. Nah, ini proses berjalan sampai kemarin, dan itu tahun 2025 ini, SK itu keluar bahwa Bundaran Cinde boleh digunakan untuk berdagang. Jadi resmi Bundaran Cinde sekarang nggak usah takut lagi digusur kan gitu kan ya, kemarin. Karena sudah keluar SK bahwa itu boleh. Dan dinas perdagangan Kota Semarang boleh bisa masuk di situ untuk kemudian ikut terlibat ngatur,
maupun dapatkan retribusi tentunya dari adik. Jadi itulah bahan-bahan kita tahu. Nah, proses ini kemudian kita kan nggak berhenti, harus terus maju. Nah, saya ngobrol sama teman-teman, ini apa nih yang harus dilakukan lagi? Kalau ini awalnya itu kayak 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan kita tuh ada launching menu. Oke, menurut Nah, ini launching menu itu kita undang dinas-dinas, ya kan? Kita undang dinas kesehatan, kita suruh ngicipi, Pak, bagaimana dari sisi gizinya, dari kesehatannya, lalu nah, itu untuk salah satunya memastikan bahwa teman-teman di Bundaran Cindi sekarang ini bahwa tetap walaupun sudah enggak lagi COVID, tetap bagaimana memperhatikan menu gizi, terus kesehatan lingkungannya dan sebagainya. Itu sebagai apa namanya cuan bahwa kita memang pedagang kecil, tapi kesehatan dan layanan untuk apa namanya masyarakat kita tetap perhatikan. Nah, Oke. itu kunci menjaga kualitas dari Untuk meyakinkan banyak pihak ya, iya. masyarakat dan tentu saja yang memberikan izin. Eh, Mas Iya, kan ada paguyuban tuh. iya. Apalagi tadi ceritanya tidak serta-merta itu langsung dapat izin restu ya, restu untuk jualan di situ. Apalagi pada saat itu COVID. Lah, gimana tuh mesti ada kawan-kawan yang nakal tuh. Pasti. Apa yang dilakukan oleh teman-teman? Ya, misalnya mungkin apa meneh nanya gitu ini mungkin belum tahu atau apa gitu apa yang dilakukan oleh Kalau teman-teman. waktu itu kita adakan evaluasi. Jadi 1 bulan sekali kita libur serentak untuk teman-teman guru. Jadi kita bikin aturan, tata tertib yang harus diperhatikan. Contohnya kalau misalkan waktu zaman COVID itu kita harus pakai protokol. Dan kata masker juga harus waktu kita menjuali itu harus benar-benar dipakai. Cuci tangan. Cuci tangan, terus ada skat-skat dan tidak ada kerumunan. Berjalan pelan-pelan kita akan aturan. Ini skala ini, bla 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 gitu kan. Jadi setiap pedagang baru itu kita sodorkan. Ibarat kata kayak MOU di tempat kita. Ada tanda tangan, langkah dua. Jadi untuk pedagang sendiri yang kita buat. Jadi itu sudah telah ada beberapa aturan-aturan main, ibarat kata untuk restribusinya sekian, sekian, sekian. Nah, listrik, air, keamanan, ibarat kata seperti itu. Jadi kita muter terus ibaratnya gitu. Dan untuk kita juga sama-sama saling menjaga kanan kiri. Misalkan itu waktu itu kita dibantu oleh jam kita ya Mas Gunung ya. Dapat celemek, atribut celemek. Itu juga harus dipakai. Jadi kadang-kadang ya juga ada yang bandel. Makanya separuh. Nah, kita pelan-pelan, pelan-pelan dan itulah sampai ada sanksi yang benar-benar teman-teman pedagang yang double dari awal kita liburkan, terus kita denda agak tinggi. Maksudnya buat atribut yang kita pakai tanda untuk ini pedagang bakuli Bendungan Citi atau Jogotongo gitu. Eh, Tadi Pandra udah cerita soal proses-proses awal ya dari Joko Tonggo kemudian sampai macam-macam. Eh, Tadi di pembukaan saya sempat menyampaikan ke eh, kawan muda Indonesia bahwa ada proses yang menarik ketika pemerintah kota ingin membangun taman di Bundaran Cindi. Nah, itu kayak apa? Jadi kenapa ada proses atau gimana ada informasi bahwa ini mau dibangun kemudian terus apa ada kekhawatiran kayak atau apa yang gimana ada yang mau cerita atau kamu Awal dari mau ini renovasi ini awalnya juga teman-teman itu pada khawatir. Yang ditakutkan ya sebelum kita lihat apa desainnya desainnya ini diperbolehkan untuk jual atau tidak lagi. Kekhawatiran itu muncul dari teman-teman pedagang. Tapi kita kan selalu konsultasi sama dari Mas Burut, kebetulan Mas Burut kan di pelaku event kita sebagai penasihat. Mas, apakah bisa lagi? Waktu itu saya menanyakan karena dari teman-teman itu banyak menanyakan. Karena kalau biasanya setelah dibangun kan
Waktu itu setelah itu kita muncullah SK dari dinas. Nah, itu yang membuat teman-teman itu sedikit lebih aware Hmm. bahwa taman yang notabene-nya untuk fasum tidak boleh berjualan, akhirnya kita diberikan izin. Dan itu dengan proses yang lama kita juga harus eh, memberikan data apa ya, biar supaya pemerintah khususnya kelurahan terus kecamatan membuktikan bahwa kita layak untuk jadi contoh. Wong awalnya aja kita coba tahu itu juga contohan awal di kota Semarang. Dan kita juga memberikan itu. Terus akhirnya desain itu muncul. Muncul itu dengan gaya yang uh, pola pikir saya ini hanya hati pejalan tinggi. Jadi taman bersinergi dengan pedagang. Hmm. Makanya kita menanggapi apresiasi untuk pemerintahan itu senang dalam artian pemerintah yang kita di pedagang kaki lima tidak menemukan, oh apa mungkin bisa seperti ini? Ternyata dari pemerintah kota Nah, eh, pada awalnya itu sudah muncul desain atau gimana? Belum, belum. Jadi ada informasi bahwa ada kebetulan pembangunan Taman Bundaran Cinde, ya kayak gitu. oh, Kemudian muncul kekhawatiran. kawan Ya, kan meskipun oke dapat SK, eh, SK itu apakah bisa apa untuk yang kan bisa saja kemudian SK oke boleh jualan, tapi desainnya itu tidak tidak itu tidak kemudian memberikan ruang bagi benar. sudah ada desain itu. Belum Bagaimana? pada awalnya belum Hmm. cuman hanya renovasi terus muncullah eh karya itu baru kita mau Desain. desain gitu. Dari mana itu desain? Itu desainnya mungkin Mas Guru bisa jawab. Desain itu kan banyak dari apa namanya masukin beberapa teman pedagang sebenarnya bahwa apa Enggak maksudnya apakah ketika awal setelah ada informasi renovasi kan kemudian SK muncul tuh. ya, Setelah tadi kan disampaikan SK muncul. Nyaman nih, buat tenang. Nah, setelah SK baru desain muncul. Itu desain yang dari kota atau gimana? oh gitu. Jadi kota itu hanya memberikan informasi bahwa nanti akan ada renovasi. Hmm. Udah, gitu. Hmm. Nah, ketika kita kemudian mendengar bahwa tadi Mas Ahmad menyampaikan bahwa tetap bisa jualan walaupun sudah direnovasi. Ya. Karena dari Pemkot yang mengeluarkan SK. Bahwa walaupun sudah direnovasi tetap. Mas itu sudah ada SK wali kota bahwa sebagai tempat pedagang kaki lima. Mas sudah yakin nih. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita mempercayai teman-teman ini sama-sama pengen bahwa taman ini berbeda. Dengan ada pedagang kalau model taman tok itu kan tidak punya trotoar yang atau kita bareng-bareng nah maka dari usulan teman-teman bagaimana nih Mas kita tetap berbeda ini tamannya berbeda kita diskusi dengan kelurahan begitu dengan kelurahan dengan teman-teman LPMK tentunya sebagai apa pengampu pemberdayaan masyarakat kita ngobrol oke kita ada pedagang untuk kemudian buat desain kita bikinkan apa namanya desain dari usulan teman-teman pedagang. Jadi membuat desain itu memang dari teman-teman LPMK, tapi basisnya dari usulan. Pengennya piye toh? Nah, pengennya piye itu yang menerjemahkan teman-teman LPMK. Nah, maka muncul desain itu. Dari peneliti itu belum ada desain atas mana. Lalu em, mengikuti desain kita. Jadi saya kembali lagi, kita bikin desain desain kita sodorkan kita paparkan ke teman-teman. Saya sampaikan kak, ini ya desain yang kita buat oke nggak? Dan teman-teman kalau udah oke, nanti kita lanjut. Begitu sudah oke, nah, baru tahap selanjutnya kita ketemu nih dengan para pihak untuk memastikan desain ini yang akan dipakai. Jadi Pemkot pertama biasanya kan kangen itu kalau membuat desain sendiri ya, agar apa namanya desain yang ini benar-benar desain yang sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Setelah
dosen oke, malah kemudian kita ngundang para pihak terkait. Kita ngundang Pemkot yang tentu diwakili oleh wakil wali kota Pak Iswan, kemudian kita ngundang dari Dewan itu Bu Leli, kemudian dinas Depdagduk sampai kemudian Pak Samad, jadi dan teman-teman Bang Poli waktu itu ikut hadir, kita ngobrol. Itu diskusi kita. Jadi waktu itu kita paparkan desain itu. Nah, dari desain itu kita juga minta masukan dari Pak dan dulu Pak Ridwan, wakil Bang mereka Pak Ridwan udah visi oke, nanti memberikan usulan Mas jangan pakai MMT. Dan itu menarik. Nanti pakai nyontong dari CSR-nya tanpa. Nah, jadi bagaimana ini menarik juga ketika Pemkot juga terlibat di dalamnya langsung dengan usulan dari yang tidak menafik atau menghilangkan dari masyarakat usulan masyarakat, tapi menambahin gitu kan ya. Yang ini kurang bagus kita pakai ini. Nah ini pola kerjasama yang menarik sebenarnya kalau antara masyarakat dari dalam ini boleh pedagang dengan Pemkot bahwa sinergi itu semua ya sosial itu kelihatannya gampang kan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sampai berjalan ini memudahnya juga boleh yang dewan itu kan punya dana resos dan sebagainya. Dia pakai anggaran saya dia. Ben cepat yang jumlah apa maju yang boleh semua kan itu. Sehingga eh, ada model baru yang bahwa kita selalu bertahap lebih maju dari itu. Nah ini yang apa namanya coba kita susun kita ribut bareng dengan teman-teman dan kita sampaikan ke para pihak yang tadi kan apa yang terlibat dalamnya dengan Dewan Bu Leli sebagai pengampu langsung sampaikan Pak ini pedagang pengennya seperti ini pedagang bisa difasilitasi bisa Mas selama itu untuk maju yuk kita rebut jadi proses diskusi para pihak untuk memajukan ini yang apa namanya menjadi poin penting Mas bahwa kalau ngomong politik itu nggak ngomong kayak cuma nyoblos-nyoblosan tapi bagaimana proses sehari-hari setelah proses nyoblosan itu keterlibatan bareng-bareng menyelesaikan problem masyarakat itu nah maka itulah kita nah mungkin nyambungkan desain itu nah ketika wakil wali kota Pak Iswan datang oke dari Perkim itu sudah ya kita jalankan Mas dengan desain yang dari jadi tidak ada desain baru bahkan kalau tambahannya jadi kita juga dapat apa namanya dari Mutia aktif karena Mutia juga anggota DPR Provinsi Jawa Tengah bahkan selain taman pedestrian itu juga akan dibangun dengan dana aspirasinya Mutia jadi bagaimana ada proses tidak hanya sekian tapi bareng-bareng itu usulan dari Dewan dari Pemkot dari pedagang, kemudian dari LPMK, dari masyarakat bahwa kalau bisa bangun itu ya bareng-bareng dan sekaligus setara dengan api. Nah, sinergitasnya ketika kita koordinasi, kita saling ngobrol terbuka, akhirnya muncul tamannya dibangun, pedestriannya dibangun dengan sumber yang berbeda, tapi bagaimana ini menjadi sesuatu yang baru, yang indah. Nah, inilah yang kemudian kalau menurut saya yang menarik dan mungkin belum belum banyak yang melakukan serupa gitu. Jadi saya juga menyampaikan teman-teman ketika sudah diberi kepercayaan seperti ini, yuk kita nanti jaga sebelah itu. Tugasnya bukan semakin mudah, tapi akan semakin berat buat teman-teman paguyuban. Nah, kan seperti itu. Nah, maka ini yang penting buat ke depannya. Sambil ini nanti dibangun pun teman-teman harus pindah dulu nih. Nah, kita juga akan disuruh juga pindah di biar tidak begitu dibangun malah betulin kan malah nggak dapat penghasilan. Nah, itu juga harus dibahas bareng-bareng. Begitu Mas Dani. Eh, Tadi kan menarik nih dari proses awal sampai kemudian eh, sampai pada proses yang tadi diceritakan oleh Mas Punet kan. Nah, panjangan-panjangan ini eh, dulunya misalnya, oke hari ini kan udah ada mekanisme tuh Ya, mulai COVID kan. Bagaimana kemudian muncul organisasi ini, muncul paguyuban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bakul nih, ya. apa di Cinde. Gimana menurut panjenengan proses itu dibandingkan misalnya apa, apa sebenarnya proses-proses ini juga biasa dilakoni jenengan atau ada proses yang baru yang apa menurut Mbak?
prosesnya apa ya? Jadi gini Mbak, memang prosesnya bertahap ini dari awal sampai sekarang ini memang berbeda. Mungkin saat ini pun mungkin lebih ekstra, maksudnya lebih ekstra di sini dibanding dengan yang lalu. Jadi yang ini masalahnya kan ini lebih ini banget ya Pak, kontes banget. Nanti teman-teman mau dialokasikan di mana itu dulu. Mungkin aliran airnya di mana, pembuangannya nanti limbah ini di mana, kayak gitu kan kita perlu diskusi lagi kayak gitu. Bahkan saluran air yang di selokan sana pun tidak mengalir, Pak. Jadi kan terhambatnya di situ kayak gitu. Kalau kalau kayak sumber air kayak gitu kan memang jaraknya kita pikirkan karena kan jaraknya kan juga agak jauh nih dari kita kayak gitu. Lebih kontens lagi Ya, nih masanya ya, tapi kita maksudnya gini, eh, bagi Mbak Lintang itu kan jualan di situ sebelum COVID sudah jualan di situ, sudah sudah jualan di situ kan. Nah, satu perbandingannya dengan misalnya itu sebelum zaman muncul Mbak Filipa nih. Kalau kemudian muncul Pak Filipa kan cerita tadi yang dari awal, di mana panjenengan bisa sini bisa ketemu dengan berbagai pihak, Pemkot, atau dewan dan sebagainya, kan kayak gitu-gitu. memang di awal ini gini Mbak, dulu awal saya Iya, jual di situ nggak kenal satu sama lain. oke. Nah, jadi aku datang soalnya setelah dan karena aku Pak, Kang wis gitu kok kenal kenal ini setelah COVID setelah COVID itu kalau kita membentukkan paguyuban itu baru kita kenal. Saya sama sini kita jualan ini gitu Pak. Mungkin sekali ya nggak peduli bahkan tetangga satu sampingnya kadang kenal kayak gitu. Ya, itu pasti sekarang kan lebih lebih banyak kita sering kumpul kayak gitu kan kita bahas evaluasi Persoalan dibahas bersama. bahas bersama kayak gitu ya senang-senang bareng bareng Pak Ada hujan bareng panas bareng ngono Pak ada kesulitan dicarikan jalan lewat solusi apa? Ya gitu. solusi dengan berbagai macam pihak. Betul betul kayak gitu kurang lebihnya seperti Iya. itu Jadi kan kalau pemilu nyoblos nggak? nyoblos dong Oke. Yang nyoblos ngawur gitu atau? enggak dong Oke. Kenapa begitu? ya karena kan itu tadi Pak Hmm. pemilihan itu tadi itu menakut kita juga Oke. Jadi penting memilih pemimpin yang baik gitu ya, betul dan bisa menyelesaikan persoalan itu. Pak Kalau jenengan Mas Tahan? Eh, proses dari dulu, dari sebelum kita dapat Uber, itu memang benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Saya di ujung sama di mungkin 28 itu tidak kenal. Jadi tidak karena individual. Nah, setelah diadakan untuk paguyuban, kita pun juga mengenal satu sama lain. Terus yang kedua, kita lebih erat dalam artian lebih erat. Kita pun ada sosial untuk teman-teman sakit, kalau ada sisa untuk harian itu dikumpulin kita benar-benar untuk juga untuk teman-teman sebagainya. Untuk salah satunya piknik. Hmm. Jadi ketika kita piknik bareng-bareng, kumpulin bareng-bareng, iuran juga bareng-bareng. Jadi kan kita bisa lebih Tidak hanya dodolan, yang sosial juga, liburan juga, gitu. jadi kita juga prosesnya juga gitu. Kita awalnya juga bikin instalasi di situ satu-satu. Saking bingungnya pengurus itu sampai pinjem uang. Jadi untuk bikin panel-panelnya itu. Terus sama alhamdulillah kita sudah sampai sekarang sudah punya sound system dengan kita nyicil ibarat kata dulu kayak gitu. Jadi kita sekarang lebih ibarat kata perubahannya itu hampir 100%. Terus ke depannya kita juga eh, waktu setelah nanti untuk renovasi kita membuat MOU baru. Jadi tata tertib yang sekarang Pak, itu kan ada saluran, listrik dan keterlambatan untuk administrasi juga kita perketat. Jadi misalkan ada yang bandel-bandel ini, contohnya mungkin dari uang sampahnya kadang bayarnya telat-telat, iurannya juga gitu. Nah, nanti kita akan membuat MOU baru, terus nanti kemungkinan membuat kayak keanggotaan. Tapi itu pun bertahap, nggak selamanya. Jadi kita tahu Gimana?
Jadi ada nggak perbedaan itu guyuban dengan paguyuban, kemudian misalnya tadi kan melibatkan banyak tuh, ada dewan, ada wakil wali kota. Oh, wakil wali kotanya nih, kok ya bener kan gitu. Iya, Nah, gimana menurut ini? kalau saya itu semenjak ada paguyuban ini ya itu ya kita jadi terarah ya Pak ya mau bentuk kegiatan apa. Terus kita ada rasa kekeluargaannya kalau ada paguyuban itu. Persoalan-persoalan diselesaikan secara bersama. Ya, seperti yang dikatakan saya sama Mbak Lintang seperti itu. Jadi tadi disampaikan oleh panjenengan eh, bagaimana ternyata guyub itu penting, bersama-sama menyelesaikan persoalan itu penting. Dan tadi disampaikan oleh Mas Gunur bahwa dialog itu ternyata menjadi peranan penting. Dialog semua pihak, baik masyarakat, baik yang bersangkutan, baik itu eh, pemerintah yang memiliki pemangku kebijakan, ataupun dari pihak-pihak yang di luar itu, kan gitu. Jadi dialog ini menjadi luar biasa. Eh, Kemudian tadi juga disampaikan memilih apa, bukan memilih apa, bagaimana pemimpin juga penting terlibat. Artinya bagaimana eh, pemimpin mau terlibat itu kan dia tidak punya pemahaman yang full terhadap rakyat ini kan nggak mungkin dia pasti akan apa yang kalian panjenengan akan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, saya pikir cerita panjenengan hari ini merupakan menurut saya adalah praktek politik itu ya, yang menyelesaikan persoalan-persoalan secara bersama-sama. Tidak kemudian banyak orang yang aku nggak peduli dong lihat apa pemimpin ini semua ini semua." Bisa kalau wali kotanya nggak tuh mikir ke rakyatnya. rakyatnya ya mungkin dia mau mau ke panjenengan mau diajak ngobrol lah sampai di sini tuh. Oke, jadi ini satu proses yang luar biasa. Pemuda Indonesia itu tadi perbincangan kita dengan kawan-kawan Bakule Paguyuban Bakule Bundaran Cilik di Kota Semarang. Eh, ini adalah satu praktek politik itu indah. Jadi bagaimana politik mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat kan begitu. Sehingga kita tidak hanya melihat bahwa politik itu hanya sekedar politik praktis yang 16 gitu ya. Tapi bahwa politik praktis pun pemilu itu juga harus dilakukan karena harus mendapatkan pemimpin yang terbaik. Karena tanpa pemimpin yang terbaik, maka persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terus tetap dengan kanal politik itu indah, kita akan menghadirkan terus cerita-cerita, praktek-praktek politik itu indah di masyarakat. Terima kasih kawan muda Indonesia, tetap di kanal politik itu indah. Terima kasih. Ya,